Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV. Nah, penyelesaiannya akan menggunakan metode determinan. Mari kita simak penjelasan dan contoh masalahnya. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita bahas dulu bentuk umum dari SPLTV. Nah, bentuk umumnya seperti ini, yang dimana A1, A2, A3 itu merupakan koefisien dari variabel X, begitu juga dengan B1, B2, B3 koefisien dari variabel Y, C1, C2, C3 koefisien dari variabel Z, dan D1, D2, D3 merupakan konstantanya. Nah, ini merupakan bentuk umum SPLTV. Nah, kalau bentuk umum ini kita akan ubah menjadi bentuk matriks karena determinan itu identik dengan matriks. Maka bentuknya akan seperti ini. Jadi kita kelompokkan matriks untuk koefisien dari variabel X, koefisien dari variabel Y, dan koefisien dari variabel Z. Nah, ini matriks untuk variabelnya, dan ini matriks untuk konstantanya. Nah, jadi SPLTV ini, bentuk umum SPLTV ini apabila kita ubah ke dalam bentuk matriks, bentuknya akan seperti ini. Nah, selanjutnya karena di video ini kita akan membahas tentang determinan, maka bentuk determinan itu seperti ini. Jadi ini merupakan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, dua kolom ini kita ambil dari kolom pertama dan kolom kedua. Ini bentuknya seperti ini karena kita akan melakukan perkalian, yaitu perkalian A1 kali B2 kali C3 ditambah B1 kali C2 kali A3 ditambah C1 kali A2 kali B3. Jadi dari kiri atas kita kali ke bawah ya, secara miring. Atau kalau kita lihat ini matriks 3 kali 3-nya ini merupakan diagonalnya, jadi kita kali miring. Nah, kemudian kita kurang dengan A3 kali B2 kali C1 ditambah B3 kali C2 kali A1 ditambah C3 kali A2 kali B1 ya. Jadi untuk yang dari kiri atas ke bawah itu ini dalam satu kurung, kemudian kita kurang dalam kurung lagi, yang kiri bawah ke atas itu dalam satu kurung juga. Atau teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini yang dari kiri atas itu dalam satu kurung siku. Terus kita kurang dari kiri bawah ke atas itu juga dalam satu kurung. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, contoh masalahnya seperti ini. Diketahui Lala membeli 4 kg salak, 1 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng seharga 54.000. Maya membeli 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng seharga 43.000. Dina membeli 3 kg salak, 1 kg jambu, dan 1 kg kelengkeng seharga 37.750. Jika Sinta membeli 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 3 kg kelengkeng, maka ia harus membayar sebesar. Nah, langkah pertama kita tuliskan dulu informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, yang diketahui adalah yang dibeli Lala, yang dibeli Maya, dan yang dibeli oleh Dina. Nah, yang ditanyakan, jika Sinta membeli 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 3 kg kelengkeng, maka ia harus membayar sebesar. Nah, tentu saja untuk mengetahui ini kita perlu mengetahui harga dari 1 kg salak, harga dari 1 kg jambu, dan harga dari 1 kg kelengkeng, agar kita bisa mengetahui kalau Sinta beli 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 3 kg kelengkeng, kira-kira dia harus membayar berapa. Nah, kasus ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Bisa kita gunakan metode determinan. Nah, langkah kedua kita melakukan pemisalan ya, dan membuat model matematika dari setiap permasalahannya. Nah, kita misalkan harga 1 kg salak ini adalah X, harga 1 kg jambu adalah Y, harga 1 kg kelengkeng adalah Z. Nah, karena yang akan kita cari harga, maka di sini kita tulis harga. Nah, jadi teman-teman kalau melakukan pemisalan, hindari melakukan pemisalan salak sama dengan X, jambu sama dengan Y, kelengkeng sama dengan Z. Walaupun nanti jawabannya itu yang dimaksudkan benar, atau yang kita mau lakukan itu
menghitung harga walaupun pemisahannya seperti ini, tapi itu dari segi konsep salah ya. Nah, konsep yang benar adalah kita menggunakan kata harga karena yang akan kita cari adalah harga. Misalkan nih, kita gunakan salak sama dengan X. Jadi kalau 2X berarti 2 dikali salak, itu nggak jelas kan maksudnya. Nah, kalau kita gunakan harga 1 kg salak berarti kalau 2 dalam kurung kali harga 1 kg salak berarti harga 1 kg ini kita kalikan 2 kali, seperti itu ya. Makanya kalau melakukan pemisalan apalagi untuk mencari harga, gunakan kata harga pada pemisalannya seperti ini ya, harga 1 kg salak sampai dengan harga 1 kg kelengkeng. Nah, selanjutnya jika kita telah memisalkan, kita masuk ke permasalahan Lala. Nah, Lala membeli 4 kg salak. Salak itu adalah X, maka 4X ditambah 1 kg jambu atau Y ditambah 2 kg kelengkeng atau 2Z membayar 54.000. Nah, kenapa di sini menggunakan tanda tambah? Karena Lala ini membeli, artinya apa yang dia dapatkan itu bertambah, bukan malah berkurang ya. Jadi kita gunakan tanda tambah. Begitu juga untuk permasalahan Maya membeli 1 kg salak atau X, 2 kg jambu itu 2Y, 2 kg kelengkeng itu 2Z membayar 43.000. Nah, selanjutnya untuk Dina membeli 3 kg salak 3X, 1 kg jambu Y tambah 1 kg kelengkeng. Dia membayar 37.750. Nah, langkah selanjutnya karena kita telah mendapatkan model matematika dari masing-masing permasalahannya, jika kita gabungkan ketiga persamaan tersebut maka akan membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Ingat, mengapa dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel? Karena terdapat 3 variabel yaitu X, Y, dan Z, dan terdapat lebih dari satu persamaan, yaitu persamaan 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita ubah persamaan SPLTV ini ke dalam bentuk matriks karena kita akan melakukan penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan. Nah, jika kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks, maka bentuknya seperti ini. Bentuk matriksnya itu akan seperti ini, 413, 121, 221, XYZ, 54.000, 43.000, 37.750. Nah, ini bisa kita misalkan sebagai matriks A. Ini matriks dari variabelnya, ini matriks dari konstantanya. Nah, ini membentuk matriks 3 kali 3, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Ini membentuk matriks 3 kali 1 yaitu 3 baris 1 kolom. Ini membentuk matriks 3 kali 1 yaitu 3 baris dan 1 kolom. Nah, jika teman-teman perhatikan, ini adalah kolom untuk variabel X. Ini kolom untuk, maksud saya ini kolom untuk koefisien variabel X, ini kolom untuk koefisien variabel Y, dan ini kolom untuk koefisien variabel Z. Nah, kita cocokkan di sini 4, 1, 3. Nah, ini koefisien dari variabel X 4, di sini ada huruf angka 1, di sini ada 3. 4, 1, 3 sama ya. Kemudian untuk kolom variabel Y 1, 2, 1 sama dengan koefisiennya. Di sini ada 1 tapi tidak dituliskan, 2 dan 1 sama ya. Kemudian untuk variabel Z koefisiennya itu 2, 2, 1. Di sini ada 2, di 2 dan juga di sini 1. Jadi persamaan ini jika kita mengubah bentuknya ke dalam bentuk matriks akan seperti ini ya. Jadi ini koefisien untuk variabel X yang sudah saya jelaskan tadi, ini koefisien untuk variabel Y, dan ini koefisien untuk variabel Z. Nah, selanjutnya jika kita telah menentukan bentuk matriksnya, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu kita menyelesaikan SPLTV-nya menggunakan metode determinan. Nah, yang pertama kita menentukan dulu nilai determinan dari matriks A atau kita misalkan sebagai D. Jadi matriks A-nya yang ini ya. Nah, jika kita pindahkan bentuknya seperti ini. Nah, 2 kolom ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari kolom pertama dan kolom kedua ya. Jadi kolom pertama dan kolom kedua kita taruh di belakang sini untuk nanti kita akan mengalihkannya. Nah, kita langsung saja ke penyelesaian mencari nilai determinan dari matriks A. Nah, ini dia penyelesaiannya. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari 4 kali 2 dikali dengan 1.
ya. 1 kali 2 dikali dengan 3, 1 kali 1 dikali dengan 1. Nah, sampai di situ saja. Jadi kita kalikan secara menyilang dari kiri ke bawah, atau kalau kita lihat ini berbentuk garis miringnya ya, atau diagonalnya. Nah, 4 kali 2 dikali 1, 1 kali 2 kali 3, 2 kali 1 kali 1. Jadi mendapatkan seperti ini. Kita gunakan tanda tambah ya. Jadi 4 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 kali 3 ditambah 2 kali 1 kali 1. Nah, jika kita selesaikan 4 kali 2 itu 8, 8 kali 1 itu 8, 1 kali 2 kali 3 itu 6, 2 kali 1 kali 1 itu 2. Jadi hasilnya adalah 16. Nah, selanjutnya untuk ini kita dapatkan dari kiri bawah kita kali ke atas ya. 3 kali 2 dikali 2, kita kali miring juga ya. 1 kali 2 kali 4, 1 kali 1 dikali dengan 1. Jadi hasilnya adalah 3 kali 2 kali 2 itu 12, 1 kali 2 kali 4 itu 8, 1 kali 1 kali 1 itu 1. Jadi jika kita jumlahkan 12 tambah 8 tambah 1 hasilnya adalah 21. Nah, jadi determinan matriks A adalah 16 kurang 21 sama dengan minus 5. Jadi kita kurangkan antara ini dan juga ini ya. Nah, ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua bisa teman-teman langsung gabungkan saja. Jadi bentuknya seperti ini ya, sama seperti yang tadi, tapi ini kita langsung gabungkan ya. Jadi kita cari dulu ini sama seperti tadi, 4 kali 2 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 3 tambah 2 kali 1 kali 1 dikurang 3 kali 2 kali 2, 1 kali 2 kali 4, 1 kali 1 kali 1. Ya, jadi sama saja hasilnya adalah 8 tambah 6 tambah 2 dikurang 12 tambah 8 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 16 kurang 21, hasilnya minus 5. Nah, perlu teman-teman ingat dalam pengerjaan ini teman-teman harus memperhatikan tanda kurung, tanda plus minus, dan juga perkalian dan penjumlahan pengurangannya. Karena bisa saja keliru ya. Jadi untuk kiri atas ke bawah itu dalam satu kurung, dikurang kiri bawah ke atas itu juga dalam satu kurung ya. Nah, jadi teman-teman dalam pengerjaan ini harus lebih teliti lagi ya. Nah, karena kita telah mendapatkan determinan dari matriks A, selanjutnya determinan ini dari matriks A ini minus 5 ini kita akan gunakan sebagai penyebut untuk mencari nilai dari variabel X, Y, dan Z. Nah, tapi sebelum itu kita cari dulu determinan dari X atau dx-nya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi untuk determinan X atau dx-nya bentuk matriksnya seperti ini. Kenapa berbeda? Karena yang akan kita cari determinan dari X. Makanya untuk kolom dari koefisien variabel X kita ubah menjadi konstanta. Ya, jika kita lihat matriks awalnya itu seperti ini 413. Nah, 413 ini kita ganti menjadi konstantanya karena yang akan kita cari itu adalah dx-nya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk pengerjaannya sama seperti sebelumnya, dari kiri atas kita kali silang ke bawah, kita kali miring ke bawah, yaitu 54.000 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 kali 37.750 ditambah 1 kali 43.000 kali 1. Bentuknya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kemudian 54.000 kali 2 kali 1 hasilnya 108.000. 1 kali 2 kali 37.500 itu 75.500. 2 kali 43.000 kali 1 itu 86.000. Nah, jika kita jumlahkan hasilnya adalah 269.500. Selanjutnya kita kali dari kiri bawah ke atas, kita kali secara miring. 37.750 kali 2 dikali 2, 1 kali 2 kali 54.000, 1 kali 43.000 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 151.000 tambah 108.000 tambah 43.000 sama dengan 302.000. Nah, sama seperti sebelumnya untuk dx-nya kita kurangkan 269.500 dikurang dengan 302.000. Hasilnya adalah minus 32.500. Jadi diingat yang dikurangkan adalah dari kiri atas ke bawah dikurang kiri bawah ke atas.
atas ya. Nah, ini untuk penyelesaian selanjutnya kita akan pisah seperti ini supaya teman-teman lebih mudah dalam mengerjakannya. Tapi kalau teman-teman mau gabung seperti cara yang ini juga bisa. Nah, selanjutnya karena kita telah mendapatkan dx-nya yaitu minus 32.500, kita cari lagi untuk dy-nya. Nah, kan yang tadi kita mencari dx-nya. Nah, kalau mencari dx-nya, kita ubah koefisien dari variabel x ini menjadi konstanta ya kolomnya. Nah, karena kita akan mencari determinan y atau dy, maka kolom dari koefisien variabel y kita ubah menjadi konstanta. Jadi untuk x dan z-nya tetap ya. Nah, sama hal yang tadi, dua kolom yang di belakang ini kita dapatkan dari kolom 1 dan kolom 2. Untuk pengerjaannya sama, 4 kali 43.000 dikali dengan 1 hasilnya 172.000. 54.000 kali 2 kali 3 hasilnya 324.000. 2 kali 1 kali 37.750 hasilnya 75.500. Jika kita jumlahkan hasilnya adalah 571.500. Selanjutnya dari kiri bawah ke atas, 3 kali 43.000 dikali 2 hasilnya adalah 258.000. 37.750 kali 2 dikali 4 hasilnya 302.000. 1 kali 1 kali 54.000 hasilnya 54.000. Jika kita jumlahkan hasilnya adalah 614.000. Nah, selanjutnya untuk mencari determinan y-nya kita kurangkan dari kiri atas, kita kurangkan dengan kiri bawah atau 571.500, kita kurangkan 614.000, hasilnya adalah minus 42.500. Jadi kita sudah mendapatkan determinan y-nya atau dy. Nah, selanjutnya untuk determinan z atau dz sama seperti yang tadi. Karena kita akan mencari determinan z, maka kolom untuk variabel z kita ubah menjadi konstanta sehingga x dan y-nya tetap ya. Nah, dua kolom ini kita dapatkan dari kolom 1 dan kolom 2. Nah, pengerjaannya sama seperti yang lainnya. 4 kali 2 kali 37.750 hasilnya 302. Yang ini ya. Ditambah 1 kali 43.000 kali 3 hasilnya adalah 129.000. Kemudian ditambah 54.000 dikali 1 dikali 1 hasilnya 54.000. Jika kita jumlahkan hasilnya adalah 485.000. Kemudian dari kiri bawah ke atas, 2 dikali 3 kali 54.000 hasilnya 324.000. 1 dikali 43 dikali 4 hasilnya adalah 172.000. 37.750 dikali 1 dikali 1 hasilnya 37.750. Nah, jika kita jumlahkan hasilnya adalah 533.750. Selanjutnya untuk mencari dz-nya kita kurangkan yang ini dikurang dengan yang ini, yaitu 485.000 dikurang 533.750. Hasilnya adalah minus 48.750 untuk dz-nya. Nah, karena kita telah mendapatkan determinannya yaitu minus 5, dx-nya yaitu minus 32.500, dy-nya yaitu 42.500 dan dz-nya yaitu minus 48.750, maka kita bisa mencari nilai dari variabel x, y, dan z. Nah, jadi seperti ini. Untuk variabel x bisa kita dapatkan nilainya dari rumus dx dibagi d. Dx-nya berapa? Dx-nya minus 32.500 dibagi determinannya yaitu minus 5. Sama dengan minus 32.500 dibagi minus 5. Ingat, minus dibagi minus hasilnya adalah positif yaitu 6.500. Sama dengan y. Untuk mencari nilai dari variabel y, dy dibagi d sama dengan minus 42.500 untuk nilai determinan y dibagi dengan nilai determinan yaitu minus 5, hasilnya adalah 8.500.
Selanjutnya untuk Z, DZ dibagi dengan D atau determinan Z dibagi nilai dari determinan matriks A, yaitu minus 48.750 dibagi minus 5. Hasilnya adalah 9.750. Nah, teman-teman bisa mencocokkan nilai ini dengan menggunakan metode lain atau dengan mensubstitusikannya pada persamaan 1, 2, dan 3 ya. Nah, kemudian kita lihat nih, yang ditanyakan pada soal adalah jika Sinta membeli 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 3 kg kelengkeng, ia harus membayar sebesar. Nah, kita buat dulu persamaannya. 1 kg salak itu X, 2 kg jambu itu 2Y, 3 kg kelengkeng itu 3Z. Maka jika kita substitusi, X itu 6.500 ditambah 2 dikali Y, yaitu harga dari jambu. Harga jambunya 8.500, berarti 2 kali 8.500 ditambah 3 dikali Z atau harga kelengkeng, yaitu 3 kali 9.750. Hasilnya adalah 52.750. Jadi jika Sinta membeli 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 3 kg kelengkeng, maka ia harus membayar sebesar Rp52.750. Kemudian di sini terdapat pengembangan soalnya. Jika Sinta membayar dengan uang sebesar nominalnya itu 100.000, maka sisa uang Sinta sebanyak. Nah, sisa uang ini kita langsung kurangkan saja. Jadi uangnya Sinta itu 100.000, dikurang yang dibayarkan tadi itu 52.750. Nah, maka 100.000 kurang 52.750 itu adalah 47.250. Sehingga sisa uang Sinta adalah 47.250. Nah, itu dia penjelasan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV menggunakan metode determinan. Semoga dapat membantu. Tetap semangat dalam belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.